Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita sampai di part 5 perjalanan haji. Hari ini kita akan bahas aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan di Madinah. Salah satunya adalah berfoto di ikon Madinah dengan teman-teman sekamar seperti ini. Oh ya, kita juga mengunjungi teman SMA yang kebetulan lagi berhaji, mengunjungi saudara juga yang kebetulan lagi berhaji. Jadi banyak ya waktu kita ya. Aku dan suami juga bisa mengunjungi kafe viral yang ada di Madinah. Jadi kita bisa makan di kafe dengan pemandangan Masjid Nabawi seperti ini. Karena kebetulan suami ingin mengunjungi Museum Nabi, jadi aku dengan beberapa teman sekamar dan teman lain, kita ber8 orang mengunjungi Museum Internasional Biografi Nabi. Letak tepatnya di depan gerbang 306-307. Nah, harga tiketnya nih 40 rial atau sekitar ya 160 ribuan lebih ya saat itu ya, kurs saat itu mungkin sekitar 180 ribu kali ya. Nah, ini pintu masuknya seperti ini. Nah, di sini kita ditanya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Karena di sini ada berbagai bahasa ya. Jadi kalau ini kita dikelompokkan, kebetulan ini pengunjung dari Indonesia dan Malaysia. Jadi ditanya mau pakai bahasa Indonesia atau Melayu. Dalamnya seperti ini kira-kira ya. Jadi di sini museum ini menggunakan teknologi yang modern yaitu hologram 3 dimensi dan menyajikan sejarah Islam dan kehidupan Nabi secara mendalam. Di sini juga kita bisa melihat tata letak kota Madinah dan barang-barang peninggalan Nabi dalam bentuk 3 dimensi ya teman-teman. Oh ya, kebetulan guide-nya adalah orang Jawa Barat ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia guide-nya ya. Namanya lupa, tapi itu orang Jawa Barat. Bentuk tiketnya seperti ini, tulisannya 40 rial. Oh ya, di akhir museum kita bisa mengunjungi seperti perpustakaan dan buku-buku ini juga dijual loh. Nah, selain itu aktivitas apa saja nih yang bisa kita lakukan di Madinah? Karena di Madinah itu kita berada selama 9 hari ya. Jadi di Madinah itu kita landing itu mendarat di Madinah tanggal 12 Mei dan kita menuju Mekah tanggal 20 Mei. Jadi kira-kira sekitar 9 hari. Jadi di Madinah itu selama 9 hari kita bisa melakukan sholat arba'in, yaitu sholat 5 waktu selama 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi. Tapi ya tidak wajib sih, tapi diutamakan lebih bagus kalau seperti itu. Nah, buat kita wanita dan laki-laki kita juga bisa mengunjungi raudhah seperti ini ya. Dalam raudhah yang kali ini ada raudhah yang laki-laki, kebetulan ini yang syuting adalah suami, jadi bisa melihat dalam raudhah yang orang laki-laki. Untuk bisa masuk ke raudhah kita harus terdaftar di Nusuk ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus mengunduh aplikasi namanya Nusuk. Nah, di Nusuk itu nanti kita bisa memilih ya. Jadi kita bisa memilih kapan kedatangan kita di raudhah. Jadi ada pilihannya, misalnya raudhah for men atau booking raudhah for women. Jadi kita bisa memilih. Jadi kalau perempuan dan laki-laki itu waktu masuk raudhahnya beda. Biasanya kalau laki-laki itu malam hari ya sekitar jam 2 gitu. Kalau perempuan tuh biasanya pagi hari atau sehabis Isya. Jadi kita bisa melihat bisa mendaftar raudhah melalui kartu Nusuk. Kalau mendaftar raudhah melalui kartu Nusuk ini kita tidak berbarengan dengan banyak orang ya, karena waktunya itu sudah ditentukan dan disesuaikan dengan jumlah orang. Jadi jumlah orang itu tidak berdasarkan ya kalau kita memakai Nusuk ya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk masuk raudhah juga sebenarnya kita bisa berkali-kali ya, karena sekarang ada namanya fast track. Tapi untuk dapat fast track ini untung-untungan ya. Fast track ini ada setiap 20 menit. Jadi setiap 20 menit itu Nusuk itu, aplikasi Nusuk itu membuka kesempatan untuk bisa daftar booking masuk raudhah lagi, tapi susah ya dapatnya. Nah, kebetulan suami itu pernah dapat fast track nih. Jadi dia bisa masuk raudhah 2 kali, karena yang satu pakai Nusuk, yang satu lagi pakai fast track. Sebenarnya kalau pas musim haji gini masuk raudhah itu dibisniskan ya teman-teman. Jadi
saat itu saya bertemu dengan beberapa jamaah dari kloter lain atau dari daerah lain. Katanya mereka itu bisa masuk Raudhah dengan kartu nusuk, tapi mereka harus beli 500.000 gitu. Jadi diperjualbelikan, harganya start from 500.000, ada yang 500.000, ada yang 600.000, 700.000. Kebetulan saat itu saya bertemu ya dengan salah satu jamaah dari Jawa Tengah. Dia jadi masuk Raudhah 2 kali, yang satunya tuh bayar, yang satunya itu dapat gratis dari kartu nusuk. Tapi karena dia sendirian, jadi kebetulan ketemu rombongan aku bertiga, jadi dia barengan masuk ke Raudhah bareng aku. Ya seperti itu cara booking Raudhah. Jadi untuk teman-teman sesampai di Madinah, kalau bisa nanti sesampai di Madinah kita harus mendaftar di nusuk, booking kapan kita waktu akan memasuki Raudhah, karena slotnya itu penuh ya, jadi kita harus cepet-cepetan gitu. Soalnya kadang kita pengen masuk tanggal sekian tapi slotnya itu full, nanti masuk tanggal sekian jam sekian full, jadi kita cepet-cepetan. Begitu ada yang available kita harus klik tanggalnya. Nanti kita akan mendapatkan seperti QR. Nah, QR itu nanti muncul 48 jam sebelum waktu kita masuk Raudhah. Nanti kita akan diminta untuk konfirmasi kalau kita beneran mau datang ke Raudhah melalui QR itu. Karena kalau misalnya kalau nggak konfirmasi, nanti slotnya bisa diambil sama orang lain ya, seperti itu. Kebetulan tidak punya video Raudhah di tempat perempuan ya, tempat wanita, karena ya terlalu khusyuk berdoa, jadi tidak sempat syuting ya. Jadi ini adalah kira-kira suasana Raudhah di tempat laki-laki. Oh ya, Raudhah itu adalah taman surga. Jadi kenapa orang berlomba-lomba di Raudhah? Karena kalau kita berdoa di Raudhah, konon insya Allah doa-doa kita akan dijawab oleh Allah. Makanya siapapun berlomba-lomba untuk pergi ke Raudhah ya teman-teman. Nah seperti ini, semoga semua teman-teman menonton video ini suatu saat nanti dinasabkan, dimudahkan untuk bisa mengunjungi Raudhah juga teman-teman. Ini adalah video kelima dari perjalanan haji kami 2025 dan menjadi akhir dari video kami selama di Madinah. Sampai bertemu dengan perjalanan haji part berikutnya.